Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik, pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang yang sebelumnya. Membahas tentang apa sebelumnya? Pada pertemuan pertama ya, yaitu membahas tentang situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Jadi sekarang kita akan membahas apa? Ya betul, tentang strategi atau jalur kedatangan Islam ke Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, ini hadir semua ya. Hadir kan? Oh sakit, dari kemarin ya sakitnya. Oh ya sudah. Sebelum ke materi, kalian sudah baca atau belum? Sudah? Oke, alhamdulillah kalau sudah. Pertemuan kedua ya ini, pertemuan kedua materinya tentang strategi dakwah Islam ke Indonesia. Jadi agama Islam masuk ke Indonesia itu melalui beberapa tahap, melalui beberapa proses. Karena apa? Karena agama Islam itu mereka strateginya atau jalurnya itu secara damai, dan mereka itu menyesuaikan diri terhadap adat istiadat penduduk dan tanpa adanya suatu apa? Ya, paksaan ataupun kekerasan. Jadi jalur strategi dakwah Islam ke Indonesia itu ada berapa? Ayo yang baca. Ya, ada 6. Yang pertama perdagangan, yang kedua pernikahan, yang ketiga pendidikan, yang keempat tasawuf, dan yang kelima politik, dan yang terakhir kesenian. Baik, yang pertama yaitu perdagangan. Jadi jalur perdagangan ini merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad berapa? Ya, pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16. Adapun para pedagang muslim yang datang ke Indonesia itu dari mana? Dari Arab, dari Persia dan juga India. Lanjut jalur yang kedua yaitu jalur perkawinan. Jadi dengan adanya suatu proses perkawinan antara pihak pribumi dengan pedagang muslim itu menjadi jalur atau media yang paling efektif dalam penyebaran agama Islam. Karena apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Karena proses perkawinan itu pihak pribumi syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dengan adanya proses perkawinan tersebut itu mengajak orang masuk agama Islam itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu politik. Jadi proses Islamisasi melalui jalur politik ini itu melalui proses bertahap dan sangat berkesinambungan dengan antara penguasa dan pemerintah. Jadi setelah penguasa itu memeluk agama Islam, bisa dipastikan bahwa nanti rakyatnya itu akan mengikuti rajanya masuk Islam. Dan juga selain itu ada kerajaan Islam
pada zaman dahulu itu ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan kepada kerajaan-kerajaan non-Islam, dan kemenangan kerajaan Islam tersebut akan membuat masyarakat secara bertahap itu masuk agama Islam. Selanjutnya yang keempat yaitu pendidikan. Jadi salah satu media pendidikan pada zaman dahulu yaitu pesantren. Pada zaman dahulu pesantren itu tidak hanya mengajarkan agama Islam saja, tetapi pesantren mengajarkan keterampilan yang lainnya, dan juga pesantren itu sebagai tempat menempa ilmu bagi para calon juru dakwah Islam. Oleh karena itu pendidikan itu sebagai media yang efektif juga pada proses Islamisasi di Indonesia. Lanjut yang kelima yaitu jalur kesenian. Jadi jalur kesenian yang paling terkenal yaitu ada wayang dan seni gamelan. Jadi wayang dan seni gamelan ini sangat bisa mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Karena apa? Karena wayang dan seni gamelan ini itu sangat digemari oleh masyarakat, terutama pada masyarakat Jawa. Bisa diketahui bahwa kayak wayang dan seni gamelan itu kan membuat masyarakat berkumpul kan. Nah, dengan berkumpul tersebut selanjutnya itu diadakan dakwah Islam gitu. Dan jalur yang terakhir yaitu jalur tasawuf. Jadi pada proses Islamisasi atau proses dakwah Islam ke Indonesia itu para sufi mengajarkan tasawuf ke masyarakat Indonesia. Tapi mereka itu dengan mengajarkan tasawuf itu yang diramu dengan ajaran-ajaran yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia itu. Selanjutnya yaitu alasan atau faktor mengapa Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh bangsa Indonesia. Yang pertama karena agama Islam itu bersifat terbuka, sehingga dalam penyiaran dan pengajaran agama Islam itu dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Dan Islam yang kedua, Islam itu tidak membedakan kedudukan. Jadi mereka itu memandang sama aja, kayak tidak membedakan antara derajat yang satu ini dengan yang satu ini. Kemudian yang ketiga ada penyebaran agama Islam itu dilakukan secara damai. Jadi tadi kan sudah dijelaskan pengajaran agama Islam itu dilakukan dengan cara damai, tidak ada paksaan ataupun kekerasan. Dan yang terakhir yaitu perayaan-perayaan dalam agama Islam itu dilakukan secara sederhana, tidak dilakukan secara mewah ataupun megah dan lain sebagainya. Dan itu membuat Islam itu berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat. Jadi kali ini sudah paham ya mengenai jalur-jalur dakwah Islam ke Indonesia? Sudah ya? Alhamdulillah sudah. Untuk pertemuan kali ini kakak akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.